Ya Tuhan, kami sering terlalu sibuk dengan cita-cita dan kehendak kami sendiri. Ampunilah kami atas sifat tamak, keinginan yang mementingkan diri, dan keutamaan yang salah. Tolonglah kami untuk menyerahkan rancangan kami kepadamu. Tunjukkanlah rancangan-Mu dan arahkan langkah kami agar selaras dengan kehendak-Mu. Bukalah mata kami untuk melihat keperluan orang di sekitar kami, dan jadikanlah tangan serta kaki kami sedia untuk melayani demi nama-Mu. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa rancangan duniawi kami bersifat sementara dan mudah runtuh, tetapi rancangan-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih atas janji-Mu bahwa kegagalan kami tidak menentukan masa depan kami, dan bahwa di dalam-Mu sentiasa ada harapan dan hari depan. Kuatkan iman kami agar dapat melihat sekilas kerajaan-Mu hari ini. Hidupkan tujuan-Mu dalam hidup kami, dan biarlah kehendak-Mu terlaksana. Amin. Shalom dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi dalam siri ibadah 10 hari berdoa. Tema kita pada tahun ini adalah Tetapi Bila Engkau Berdoa. Doa adalah nafas kehidupan kita yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dengan kehidupan yang penuh doa, kita akan mendapat kekuatan baru pada setiap masa. Pada hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita boleh menghidupkan kehendak Tuhan di dalam diri kita dan mengalami perubahan rohani yang signifikan di dalam diri kita. Kita akan berasa lebih yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan pastinya terbaik. Itu akan mendorong kita untuk menyerahkan seluruh kendali hidup kita kepadanya. Dalam Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan menyatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Sahabat yang dikasihi, kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Kadang-kadang hidup kita dipenuhi oleh pertanyaan, mengapa hal ini terjadi? Apa yang Tuhan rencanakan bagi saya? Namun, Yeremia 29 ayat 11 adalah jaminan ilahi bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dan penuh harapan bagi hidup kita. Ayat ini mengingatkan kita untuk berserah kepada kehendak-Nya dan percaya bahwa rencananya adalah yang terbaik. Walaupun kita mungkin tidak selalu memahami atau melihatnya dengan jelas. Rencana Tuhan pastinya lebih baik daripada rencana kita. Seringkali kita merancang hidup kita sendiri berdasarkan keinginan dan harapan kita. Namun, Tuhan yang Maha Tahu memiliki gambaran yang lebih besar yang melampaui pemahaman kita. Dalam Amsal 16 ayat 9 dikatakan, "Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya." Rencana Tuhan bukan hanya untuk kebahagiaan sementara, tetapi untuk kebaikan kekal kita, baik di dunia ini maupun dalam kekekalan. Contoh nyata adalah kehidupan Yusuf. Dia dijual sebagai hamba oleh saudara-saudaranya. Dia difitnah dan dipenjarakan. Namun, melalui semua penderitaannya, Tuhan sedang mengerjakan rencananya. Yusuf akhirnya menjadi pemimpin Mesir dan menyelamatkan banyak nyawa. Apa yang tampak seperti malapetaka ternyata adalah rancangan besar Tuhan. Berserahlah kepada kehendak Tuhan. Yesus sendiri memberikan kita teladan sempurna tentang berserah kepada kehendak Bapa. Di dalam doanya di Taman Getsemani, Yesus mengungkapkan doa yang begitu luar biasa. "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki."
Ini menunjukkan bahwa walaupun Yesus menghadapi penderitaan yang luar biasa, Dia memilih untuk tunduk kepada kehendak Bapa. Dalam doa Bapa kami, Yesus juga mengajarkan kita untuk berdoa, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Ketika kita mendoakan kehendak Tuhan, kita mengakui bahwa rencananya jauh lebih baik daripada rencana kita. Percayalah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya kepada rencana Tuhan memerlukan iman dan kebergantungan total. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak." Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita menunjukkan kepercayaan kita bahwa Dia sedang memegang kendali. Namun, bergantung kepada Tuhan tidak bermaksud kita berlaku pasif. Kita juga harus bertindak aktif untuk mencari kehendak-Nya melalui doa, membaca firman Tuhan, dan mendengarkan suaranya. Di dalam Yeremia 29 ayat 12 dan 13, Tuhan berkata, "Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku." Kebergantungan penuh kepada Tuhan dan penyerahan yang total kepada kehendak-Nya adalah kunci untuk memahami rencananya di dalam hidup kita. Ketika kita melepaskan kendali atas hidup kita dan menyerahkan segala kekhawatiran serta keputusan kita kepada Tuhan, maka hati kita akan menjadi lebih peka terhadap pimpinannya. Melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan ketaatan, Roh Kudus akan membimbing kita untuk mengenal kehendak-Nya dan memberi kita kekuatan untuk menghidupkannya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Penyerahan ini bukan tanda kelemahan, tetapi bukti iman yang teguh bahwa Tuhan yang Maha Tahu selalu merancang yang terbaik untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan-Nya. Yakinlah bahwa rencana Tuhan memberi damai sejahtera. Salah satu janji indah dari Yeremia 29 ayat 11 adalah bahwa rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera ini bukan berarti hidup bebas daripada masalah, tetapi sebuah ketenangan hati dan minda kita, karena kita tahu bahwa Tuhan memegang masa depan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu." Sahabat yang dikasihi, Yeremia 29 ayat 11 mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi hidup kita. Bahkan ketika kita tidak memahaminya, kita dipanggil untuk berserah sepenuhnya kepada kehendak-Nya dan tetap percaya kepada pimpinannya. Sama seperti Yesus yang berserah kepada kehendak Bapa, kita juga harus berdoa agar kehendak Tuhan terjadi di dalam hidup kita di bumi seperti di surga. Marilah kita bawa hidup kita kepada Tuhan di dalam doa dengan hati yang penuh penyerahan dan kepercayaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan juga telah menyatakan kehendak Tuhan kepada kami melalui firman Tuhan. Dan seringkali Tuhan, kami merasakan kehendak Tuhan itu begitu menentang keinginan dan kerinduan hati kami. Tolong Tuhan,
untuk kami melepaskan segala kekhawatiran kami, melepaskan segala kepentingan diri kami, dan menumpukan hanya kepada kehendak Tuhan. Tolong kami untuk memahami rencana Tuhan yang sepenuhnya, sedalam-dalamnya, supaya kami akan dapat mengalahkan ego dan kepentingan diri kami untuk merangkul kehendak Tuhan dan seterusnya menghidupkan kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kami, supaya melalui tingkah laku kami, tutur kata kami, peribadi kami dapat mencerminkan kasih dan rahmat Tuhan, dan seterusnya memperlihatkan kebenaran Tuhan dan juga menyatakan rencana terbaik Tuhan itu di dalam kehidupan kami, supaya ramai yang akan melihat dan mereka akan memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam cara yang begitu luar biasa di dalam hidup kami, sehingga mereka pun dapat membuat keputusan untuk mengikut Tuhan. Tolong kami untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, untuk bergantung sepenuhnya kepada kekuatan dan kuasa daripada Roh Kudus Tuhan, menyadari kelemahan dan kekurangan kami, dan seterusnya akan menghidupkan kekuatan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari melalui doa. Tolong kami untuk dijana kuasa setiap hari berhubungan dengan Tuhan melalui doa, sehingga kami dapat menyelami kasih Kristus dan merangkul kasih Kristus, dan seterusnya bertumbuh di dalam kehidupan rohani kami menjadi seperti Yesus Kristus. Berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada, biarlah mereka juga akan menyerahkan segala kebimbangan, kerisauan, dan juga kerinduan hati mereka kepada Tuhan, dan menyelaraskan keinginan dan kehendak mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan adalah yang terbaik, dan Tuhan mahu kami menikmati damai sejahtera. Walaupun kami berdiri di tengah badai dan gelombang hidup, kami tetap dapat berdiri teguh dan percaya Tuhan sebagai nakhoda kapal kehidupan kami akan membawa kami selamat sampai ke pelabuhan. Terima kasih Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan mempersatukan gereja Tuhan di seluruh dunia ini, dan seterusnya dengan penuh teruja dan semangat yang kental menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Tolong kami juga untuk memiliki semangat yang membara untuk menginjil dan berkongsikan kebenaran Tuhan dan berita baik tentang kedatangan Yesus itu kepada orang di sekeliling kami. Kami bersyukur dan berterima kasih dan menyerahkan doa ini sepenuhnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus bagi semua kami. Amin. Baiklah, terima kasih karena Anda semua menyertai kami di dalam siri ibadah 10 hari berdoa pada malam ini. Jangan lupa untuk menyaksikan dan bergabung dan beribadah bersama-sama untuk malam yang ke-8 pada malam esok. Semoga kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.